Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Ini di rumah Mbok D kelihatan gelap dan Mbok D sendiri juga kileng-kileng, makanya jadinya gelap gitu guys. Mohon maaf guys. Jadi Mbok D ini mau berangkat nguli, tapi seperti biasa guys, eksis dulu. Inilah gaya hidup Mbok D ya, walaupun sibuk tapi Mbok D menyempatkan gitu ya, Pak, membuat konten. Karena kalau nggak gitu waktunya habis guys. Nanti pulang kerja udah capek, malam harus tidur, siang bekerja, jadi untuk bikin konten itu sangat susah sekali. Ini Mbok D curhat lagi guys. Gak tau lah guys, ini namanya kodrat manusia ya. Manusia itu perlu bicara, manusia itu perlu komunikasi gitu ya. Nah, jadi Mbok D lagi baper guys. Mbok D sendiri maksudnya baper itu nggak tahu sih. Ikut-ikutan aja guys, karena sekarang baper itu lagi in katanya. Tapi Mbok D sebenarnya memang lagi kesel gitu guys, karena Mbok D ini sebenarnya nggak ngapa-ngapain gitu ya, tapi Mbok D itu tetap aja diomongin sana sini gitu. Jadi serasa Mbok D ini kayak bintang film ya. Diomongin terus gitu, walaupun Mbok D ini nggak ngapa-ngapain gitu ya. Diomongin katanya udah tua, nggak tahu diri, suami berondong lagi. Aduh, jadi Mbok D mesti bagaimana gitu loh guys. Ya. Terus katanya Mbok udah tua tuh nggak usah kakean lewo, maksudnya nggak usah macem-macem gitu ya. Terus Mbok D pikir kadang-kadang gini, Mbok D tuh ngapain gitu ya. Mbok D nggak ngapa-ngapain. Terus katanya Mbok ya kalau cari suami itu yang tua, yang seumuran. Loh guys, sekarang begini. Memangnya cari suami itu gampang. Cari jodoh itu emang gampang. Ya, ya kita semuanya tahu lah. Jodoh itu kita nggak bisa memilih, mungkin bisa. Tapi jodoh itu kan sudah ditentukan ya. Dengan siapa Mbok D itu bersatu gitu kan. Cuma kan di sini Mbok D selalu diolok-olok terus. Katanya udah tua tuh Mbok ya mikir anak-anaknya udah pada tua. Masa suaminya berondong gak tau malu gitu ya. Nah terus miturut Anda semua gitu. Seharusnya tuh suami Mbok D harus seperti apa gitu loh. Ya monggo, kalau yang ada mau jodohkan Mbok D yang mungkin seumur request ya. Jadi Mbok D harus kawin lagi gitu. Kawin atau nikah guys. Kayak gitu. Jadi pada intinya tuh guys, kita saling menghargai lah keputusan orang lain gitu ya. Jangan terlalu membaperkan karena tidak ada bahan yang diomongin. Akhirnya Mbok D tuh ya itu tadi dibikin tema ya. Padahal Mbok D itu punya suami yang nggak ganggu nggak ganggu orang lain gitu loh. Mau suaminya Mbok D berondong kayak, mau suaminya Mbok D tua kayak, mau bagaimana, secara logisnya itu haknya Mbok D ya. Jadi Mbok D itu masih berhak juga untuk memutuskan dengan siapa Mbok D itu menikah dan dengan siapa Mbok D itu hidup gitu ya. Mbok D sudah pernah menikah guys, 26 tahun, mempunyai 2 orang anak gitu yang udah dewasa. Betul, anak-anaknya Mbok D itu sudah dewasa gitu ya. Apakah itu menandakan bahwa Mbok D tidak boleh bahagia? Ya. Apakah Mbok D tidak ada hak lagi untuk eksis di dunia
yang saat ini gitu loh. Karena kalau Mitra Mbok D, cinta dan mencintai itu setiap manusia itu berhak gitu ya. Jadi tidak ada kata kalau udah tua harus minggir. Yang berhak bercinta itu hanya orang-orang yang lebih muda gitu ya. Kalau menurut Mbok D sih, sepengetahuan Mbok D tidak seperti itu. Karena Mbok D juga pernah gitu apa membantu keluarga. Jadi ibu ini umur 72, lalu suaminya meninggal gitu loh. Nah sekarang di Jerman ini guys, seringkali kan Mbok D udah ceritakan, kita tuh sama tetangga aja kadang kita nggak kenal udah bertahun-tahun gitu ya. Jadi kalau suaminya tuh meninggal, maaf guys, hidungku gatel. Jadi begini, kalau sampai brebes, maaf guys, mau matiin kamera telat. Mohon maaf sekali lagi. Jadi begini, apalagi di Jerman ini, Mbok dia bisa cerita di Jerman guys. Di tempat lain Mbok dia kurang begitu pengalaman ya. Jadi hanya bisa cerita di Jerman ya toh. Dari Jerman ini suaminya meninggal, gini. Beliau ini umur 72, suaminya kalau nggak salah 70 berapa gitu. Kalau hampir sama gitu ya. Suaminya meninggal guys. Mbak dia ini bersihin rumah beliau gitu ya. Kadang ngobrol gini gitu. Dan masih fit memang orangnya ya. Cuma karena dia orang yang boleh dibilang kaya secara keuangan ya. Jadi bayar orang tuh ada yang potong rumput, ada yang bersihin rumah. Mbak dia yang bersihin rumah gitu kan. Uang nggak jadi masalah gitu guys. Nah jadi kalau Mbak dia bersih-bersih itu sambil diajak cerita gitu. Katanya saya itu guys main internet gitu kan, namanya aku nggak perlu sebutin di sini karena aku nggak mau bikin iklannya itu ya, kayak biro jodoh gitu guys ya. Terus dia serasa tuh gimana gitu guys, dari gaya dia apa jatuh cinta gitu ya, berbunga-bunga walaupun dia umur 72 gitu ya. Kelihatan gitu bahwa dia sedang jatuh cinta. Waktu Mbak dia datang itu dia udah berseri-seri gitu ya. Terus aku bercandain, aduh cantik amat gitu ya. Iya saya nanti ada date gitu kan. Mungkin kalau di, boleh nggak usah sebut lah, di negara lain gitu ya. Mungkin dipandangnya, wah ini nenek-nenek gatel ini kok udah 72 masih ada date gitu ya. Jadi begini guys. 72 itu umur, tapi menurut Mbok D itu haknya juga asasi, hak asasi manusia. Dia pun berhak untuk menikmatin akhir daripada hidupnya gitu ya. Lalu berseri-seri dia dandan, dia ini ya. Menurut Mbok D cukup atraktif gitu ya. Lalu dia nanya pakai ini cocok nggak, pakai itu cocok nggak, jadi kayak curhat gitu guys. Mbak deh ya sedikit ngasih tip gitu ya, maksudnya ya pakai bibir lipstick gitu ya. Terus pokoknya cantik gitu. Lalu dia berbunga-bunga ya, berbunga-bunga terus jam menunjukkan jam 4 sore gitu ya. Mbak dia waktu itu bersihin rumah dia gitu. Dia gelisah, dia bilang, aduh sebentar lagi datang, jantungnya deg-degan gitu. Mbak dia sampai ikut deg-degan juga. Karena apa? Lihat dia nervous, jadi Mbak dia ikut nervous juga gitu. Terus kata dia, aduh ini gimana ya, date pertama kali gitu. Oke, nah gitu Mbak dia dingin-dinginin, dah minum dulu biar nggak menggos-menggos gitu kan. Lalu guys, datanglah ya boleh disebut itu calon pacar gitu ya. Dia parkir di depan rumah, dia pakai dasi gitu ya.
kurus, tinggi gitu. Dengan gentleman-nya dia guys, dia turun dari mobil. Kan aku bisa lihat dari jendela guys, karena Mbok De lihat dari jendela atas gitu. Betapa dia, walaupun dia umurnya lebih daripada nyonya ini yang aku kerjain gitu. Bapak ini turun dari mobil, lalu buka pintu mobil yang sebelahnya dia, yang bakal si nyonya ini duduk gitu. Dibersihin dulu sama dia, dirapiin, lalu dia juga merapikan rambut dia gitu ya. Mbok De sangat salut gitu guys ya, lalu Mbok De perhatiin sampai karena menurut Mbok De jauh lebih muda gitu ya dari beliau-beliau ini. Tapi semangatnya itu guys, dia mengeluarkan satu tangkai bunga mawar merah gitu ya. Mbok De terkejut juga gitu ya, bawa bunga. Lalu dia ngebel, ya Mbok De yang buka gitu ya. Dia tersenyum-senyum gitu ya. Terus si nyonya ini dari dalam bilang, ya suruh aja masuk gitu. Lalu bunga itu dikasihnya, cium kanan kiri gitu ya guys. Karena itu di sini dibilangnya penyambutan. Jadi tidak ada hubungannya dengan huruf 3 gitu ya. Lalu aku dipanggilnya untuk naruh di satu tempat untuk bunga ini. Dia bilang, ya nyonya ini aku gitu ya dipanggil. Mereka nggak panggil Sandra, tapi panggil, karena aku juga sudah umur jadi dipanggilnya nyonya gitu kan. Oke, saya rapikan gitu guys. Mereka sempat menikmatin 2 gelas minuman. Jadi untuk mereka mau berangkat minum kopi katanya kan. Lalu mereka minum itu Mbok De yang ladenin juga. Bagaimana Mbok De lihat pancaran matanya gitu ya. Mereka saling menyukai. Dan Mbok De pun ikut bahagia gitu. Karena gini. Ini mereka ini walaupun sudah umur sekian. Tapi guys semangat hidupnya itu sangat luar biasa. Lalu si bapak ini gentleman-nya gitu yang luar biasa yang Mbok De salut gitu ya. Dia menuntun si nenek ini, maksudnya si ya nyonyaku gitu. Dibawanya keluar, dibukain pintu, masuk. Udah guys, mereka pergi dan Mbok De pun sempat berdoa gitu ya untuk beliau. Mudah-mudahan cocok gitu ya, karena Mbok De itu senang kalau melihat orang bahagia gitu. Lalu udah guys, Mbok De bersih-bersih rumah sampai selesai karena Mbok De dikasih kunci ya. Di sini kalau orang sudah dipercayain tuh kita pegang kunci rumahnya itu gitu. Mbok De ditinggal, mereka udah pergi. Udah Mbok De berdoa bahwa supaya mereka bahagia dan cocok gitu ya. Mungkin Tuhan ikut turut campur tangan. Biarkan mereka disatukan dengan cara bagaimana, karena orang bahagia tuh kita hargai gitu kan. Lalu Mbok De ini guys, udah selesai bersih-bersih rumah, Mbok De pulang gitu ya seperti biasa. Mbok De udah lupa kalau udah pulang karena maaf guys, leher garing. Karena Mbok De baper jadi lehernya garing. Makanya aja baper guys. Kakean baper leher garing merugikan diri sendiri. Jadi Mbok De nggak mau baper lagi gitu ya. Udah gitu Mbok De pulang guys. Mbok De lupa cerita daripada nyonyaku ini. 3 hari berikutnya karena kerja di situ cuma 3 kali seminggu guys. Jadi Mbok De 3 hari berikutnya Mbok De datang ke situ. Ya Mbok De seperti biasa melakukan rutinitas gitu ya. Datang nyiramin kembang, bersihin seperti biasa lah guys. Lalu dia keluar dari kamar berseri-seri, senang gitu ya. Katanya, wow aku bahagia gini gitu cerita guys. Lalu iya ya kamu duduk katanya. Di sini ini guys sebagai manusia walaupun itu seorang nyonya dan aku sebagai pembantunya, tapi selalu menghargai. Aku diajak duduk
disuruh minum sama-sama, ya cuma minum-minuman biasa gitu guys, apa cool drink gitu ya. Nah, jadi minuman dingin aja gitu. Lalu Mbak Dia diceritain betapa mereka bahagianya, katanya ya itu tadi, ternyata mereka nggak minum teh, tetapi makan malam, dinner gitu ya guys, dinner ya. Dinner berdua gitu di tempat yang sangat mewah. Jadi si bapak ini ternyata sudah booking tempat untuk dinner berdua gitu. Betapa ibu ini sangat bahagianya ya. Jadi begini guys, cinta, pernikahan, jodoh itu kita tidak bisa mengatur sendiri. Jadi Tuhan pasti ikut turut campur gitu kan. Lalu Mbak Dia diceritain, katanya, aduh ini apa namanya, ini loh dia seneng sama aku, terus bla bla bla, pokoknya ceritanya panjang gitu guys ya. Pokoknya yang penting mereka tuh suka sama suka gitu. Masih ada di berikutnya. Lalu Mbak Dia bekerja di situ juga cukup lama guys. Akhirnya jadi Mbak Dia ngikutin kisah berikutnya gitu ya. Lalu mereka bilang kalau di sini itu guys, kumpul kebo itu sebenarnya dilarang ya, tapi cuma manusianya sendiri aja melakukan pelanggaran ya. Tapi sebenarnya tuh kumpul kebo itu secara kepercayaan pun dilarang, dan ya bukan berarti kita tuh di sini lost doll semuanya boleh sama siapa terus tidur, enggak guys ya. Jadi akhirnya udah berjalan kira-kira mungkin 6 bulan gitu. Terus katanya, ya aku diajak nikah secara agama gitu. Jadi kalau di kita, apa guys namanya? Kawin mudin. Kok kawin mudin? Kawin mudin itu bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya nikah sirih ya, nikah sirih gitu ya. Jadi secara agama sah gitu kan. Karena mereka mau sah secara agama. Apa namanya, surat sih mereka nggak penting karena mereka sudah umur ya, maksudnya itu nggak penting, tapi mereka nggak mau dicap sama orang bahwa ya itu tadi, kembali lagi udah tua gitu ya. Tapi kayaknya mereka nggak mikir di situ, cuma mereka memang kepercayaan mereka harus sah dan harus supaya juga di sini dibilangnya tuh supaya apa namanya, diberkati gitu guys ya. Jadi didoakan gitu maksudnya. Nah, akhirnya di sini Mbak Dia ambil hikmahnya gitu guys ya. Mbak Dia ambil hikmahnya, mereka akhirnya juga menikah gitu guys dan berbahagia. Mbak Dia tetap bekerja di tempat beliau. Akhirnya si bapak ini, karena ibu ini rumahnya besar sendirian, si bapak itu sendiri pun rumahnya besar karena mereka tuh sama-sama duda dan janda gitu ya. Bapak ini memutuskan untuk tinggal bersama nyonyaku itu karena apa, bapak ini juga sendiri di sana, tapi anaknya banyak katanya ya, cucu-cucunya juga banyak. Terus jadi yang ngurusin rumah tuh ada. Nah, sedangkan ibu ini anaknya 2 tapi semuanya di luar negeri guys. Jadi sendiri gitu ya. Lalu Mbak Dia ambil hikmahnya di sini gitu guys. Bukan berarti Mbak Dia tuh ngambil contoh orang tersebut lalu Mbak Dia menikahi berondong berondong kere, ada yang bilang berondong kere gitu guys. Enggak guys. Jadi 26 tahun Mbak Dia ada pernikahan, pernah menikah gitu ya. Kalau semuanya dibilang itu negatif itu ya bohong guys. Jadi ada positifnya juga. Tapi kalau memang di antara kita sudah tidak cocok, yaitu tadi kembali lagi di dalam agama perceraian itu dilarang keras gitu ya. Tapi kembali lagi ke manusianya sendiri gitu ya. Mbak Dia sendiri pun melanggar gitu. Karena perceraian Mbak Dia itu yang minta Mbak Dia minta diceraikan gitu. Karena sebelum Mbak Dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik Mbak Dia minta dicerai saja. Garing. Mbak Dia minta diceraikan. Lalu Mbak Dia menjanda guys, menjadi janda, maksudnya bukan menjanda.
Waktu Mbok De jadi janda itu ada rasa senang tapi ada rasa juga sedih. Karena 26 tahun itu bukan waktu yang singkat ya guys. Jadi waktu yang sangat panjang. Memang hari itu Mbok De minta keputusan dan membuat keputusan bahwa Mbok De minta cerai gitu kan. Lalu sebenarnya mantan ini tidak mau, jadi makanya Mbok De, walaupun Mbok De pergi dari rumah itu hanya untuk pisah ranjang gitu kan. Nah, tapi karena pisah ranjang itu udah cukup lama, Mbok De tidak mau kembali dan memang akhirnya kalau kita sudah pisah itu satu sama lain tidak ada kepercayaan lagi guys. Makanya terjadilah perceraian yang sangat dahsyat gitu ya. Jadi karena perceraian di sini itu tidak gampang guys. Perceraian di sini itu lebih susah daripada pernikahan ya. Jadi tetek bengeknya yang 26 tahun surat-surat itu harus dikeluarkan semua dan segala macam harus diurus sehingga sampai selesai. Dan prosesnya itu perpisahan minimum harus 1 tahun gitu kan. Nah, emang Mbok De sudah menjalani 1 tahun, jadi boleh dibilang itu ya layak gitu, maksudnya diceraikan gitu ya. Maksudnya pengadilan memutuskan. Tapi seperti itu ceritanya enggak guys, ceritanya tuh panjang lebar karena apa? Di dalam perceraian itu pasti tidak ada cerai itu damai gitu kan. Tapi itu ceritanya lain guys. Di sini Mbok De mau membahas karena Mbok De dibilang udah tua, punya suami berondong, apakah tidak malu gitu ya? Pertanyaanku di sini, kenapa aku harus malu guys? Aku tidak mengambil suaminya orang dan aku tidak mericuhi orang lain. Kenapa aku harus malu gitu? Itu pertanyaanku guys. Nah di sini yang aku kurang begitu terima guys, Mbok De selalu dibully hal-hal seperti itu gitu ya. Kenapa Mbok De bisa ngomong? Karena biar gimana pun juga tuh pasti ada yang nyampein ke Mbok De gitu ya. Jadi si A ngomong seperti ini, katanya begini-begini, memang bukan katanya. Lalu Mbok De sempat tegur, akhirnya mereka membuang kata-kata itu, katanya aku nggak ngomong, yang ngomong si A, si B, akhirnya ya udahlah Mbok De nggak mau ambil pusing siapapun yang ngomong, yang penting itu ada api, pasti ada gini. Tidak mungkin nggak ada asap kalau nggak ada api, gitu kan? Ya wes lah. Mbok De cuma mau tanya aja kenapa mereka tuh menentang gitu kan. Lalu satu sama lain mereka bilang tidak ada pengakuan karena yang ngomong itu si A, B, C, D. Jadi Mbok De daripada pusing guys, inilah curhatannya Mbok De. Jadi Mbok De baper itu yaitu tadi. Sebenarnya Mbok De tidak pernah mengusilin orang. Seperti tadi guys, seperti yang Mbok De ceritakan barusan gitu ya. Orang tuh dengan siapapun, umur berapapun, itu hak masing-masing. Jadi kita tidak boleh menghakimi, tidak boleh kita tuh mengadili, karena itu setiap kita punya hak selama kita masih hidup, masih bernyawa dan sehat, itu berhak guys untuk mencari pendamping hidup. Mengenai umur itu Mbok De rasa tidak ada urusannya, jadi yang penting sesama manusianya ini bahagia, cocok, dan tidak merugikan orang lain. Dan itu sih menurut Mbok De ya, jadi dengan siapapun kita, berapapun umurnya, tidak ada masalah. Ya. Oke guys, inilah curhatannya Mbok De karena kadang-kadang Mbok De itu capek gitu guys memikirkan kenapa kok selalu Mbok De terus yang dibully gitu loh. Padahal Mbok De ini tidak merugikan siapapun ya. Saat ini Mbok De kesel itu baper ya guys. Jadi Mbok De itu sebenarnya nggak tahu apa arti daripada baper. Baper itu mencari perhatian gitu. Mbok De sih sebenarnya nggak mencari perhatian, cuma ya panas saja gitu di hatinya. Dan saat ini Mbok De curhat di sini supaya
Siapa yang melihat video ini mengetahui bahwa Mbok D pun masih dalam proses, bukan Mbok D itu orang yang ya memang Mbok D kuat gitu ya, tahan bantingan, lost doll gitu ya. Tapi tetap aja berasa guys, kalau dicubit gitu masih terasa sakit. Karena Mbok D ini manusia biasa yang belum menjadi robot, yang kalau dicubit nggak berasa gitu. Itu bohong guys. Jadi masih berasa sakit, cuma cara menghadapinya aja. Mbok D belajar untuk menjadi orang yang tangguh. Dan Mbok D belajar tidak membabi buta. Walaupun Mbok D dengan jelas-jelas kena bulian gitu ya. Ya sudah, kita belajar sabar ya guys ya. Mbok D sendiri juga tahap belajar. Karena sabar itu tidak gampang guys. Ngomong memang gampang ya, sabar. Tapi kita tidak ada jalan lain guys, kita harus belajar sabar, begitu. Nah, aku percaya untuk saudara-saudara yang di luar sana juga bisa menghadapi hal-hal seperti apa yang Mbok dihadapi gitu. Walaupun kadang-kadang ini guys tidak mengerti, tapi ya inilah namanya kehidupan. Kita hidup bersama masyarakat, jadi ada pro dan kontra gitu guys. Mbok D belajar untuk mengatasi kebaperan Mbok D. Nah makanya Mbok D bikin vlog ini, mudah-mudahan bermanfaat guys. Yang punya masalah seperti Mbok D, belajar sabar dan belajar instruksi diri sendiri gitu ya. Oke guys, terima kasih guys yang sudah menyimak. Dan video ini kalau memang bermanfaat silahkan di-share guys. Daripada ditonton sendiri, Mbok D lebih suka di-share ke media sosial yang lain. Agar video ini bermanfaat orang-orang yang membutuhkan dan mengerti maksud daripada kalau kita menghadapi hal-hal seperti ini guys. Oke guys, tetap bahagia dan tetap senyum guys. Salam rahayu dari Mbok D yang kinuk-kinuk. Yang ada di Jerman guys, yang dinikahin berondong bule. Bocah cilik dari Blora terdampar di Jerman. Saat ini hidup sama berondong bule yang selalu jadi jadi sorotan media sosial dan seluruh dunia guys. Mbok D tetap bersyukur guys karena Mbok D merasa saat ini jadi kayak ini kayak artis gitu guys. Selalu diomongin sana sini gitu. Oke guys, terima kasih sekali lagi. Sehat-sehat selalu guys. Sampai di sini dulu, ketemu lagi di video berikutnya guys. I love you. Bye bye.